kehidupan kami akan terus dipimpin Roh Kudus dan menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah pencurahan hari yang ke-6. Dan tema ibadah kita pencurahan Roh Kudus ini adalah bersama Roh Kudus mengalahkan dosa dan kedagingan. Mari PPT-nya. Bersama Roh Kudus mengalahkan dosa dan kedagingan. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah oleh roh, dalam bahasa Yunani menggunakan kata pneumati peripatete, yang artinya berjalanlah dengan Roh Kudus. Selanjutnya, ya, mengapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Supaya kita berjalan dengan Roh Kudus, ada dua hal yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan. Ada amin? Haleluya. Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, berjalan dengan Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Selanjutnya, jadi apa saja sih perbuatan daging tersebut? Seorang pengkhotbah menjabarkan bukan hanya 13, ternyata banyak. Saya akan bacakan. Perbuatan kedagingan adalah percabulan, kecemaran, kenajisan, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, roh pemecah, kecemburuan, kemarahan, pertikaian, kesesatan, iri hati, pembunuhan, mabuk, pesta pora, kesombongan, mencuri, sumpah palsu, berdusta, pikiran jahat, tamang, fitnah, kebodohan, penipuan, pemborosan, tawar hati, kebencian, egois, kehujatan, melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih, kefasikan, ketidakpuasan, keras kepala, tidak menguasai diri, kejam, gila jabatan, berkhianat, dan gila hormat. Wow, penjabaran perbuatan kedagingan ternyata banyak sekali. Berapa banyak di antara kita yang masih atau sudah terlepas dari perbuatan daging ini? Halo? Sangat berat. Ya, kalau tanpa Roh Kudus kita akan sulit melawan keinginan daging. Kalau hidup kita tidak berjalan dituntun oleh Roh Kudus, tidak mungkin kita akan mengalahkan dosa dan keinginan daging ini. Banyak. Pasti setiap hari kita akan berjuang, bergumul supaya tidak dikalahkan. Tapi kalau kita gagal, minta terus Roh Kudus untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging. Sebab apa? Seseorang berkata, seseorang yang hidup berjalan dengan Roh Kudus semakin hari akan dapat mengendalikan keinginan dagingnya. Karena Roh Kudus yang menolong, memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Seorang yang hidup berjalan dengan Roh Kudus semakin hari akan dapat mengendalikan keinginan dagingnya. Ya, hanya kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka seseorang bisa mengalahkan kedagingannya. Kenapa? Roh yang berkuasa, itu yang akan menuntun hidup kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Apakah sepanjang hari ini saya sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sepanjang hari ini saya sudah melakukan dosa atau sebaliknya dosa yang saya lakukan? Maksud sudah melakukan kebenaran firman Tuhan atau sebaliknya malah dosa yang banyak sepanjang hari. Wow. Dengan kita minta Roh Kudus, Roh Tuhan untuk membimbing kita dan berjalan dengan Roh Kudus, melakukan firman Tuhan, itulah yang bisa mengalahkan daging. Amin. Saya menonton sebuah khotbah, seorang pengkhotbah berkata bagaimana untuk mengalahkan kedagingan yang sangat berat. Meskipun dia seorang pelayan Tuhan.
Suatu ketika dia berkhotbah selesai di Jakarta, sang pengkhotbah ini didatangi oleh namanya seorang worship leader, WL, pemimpin pujian. Dia berkata begini, Pastor, dipanggil Jakarta, pendeta dipanggil Pastor, saya sangat sulit untuk berubah. Apanya yang berubah? Pelayanan kamu saya bagus, iya, tapi karakter saya, Pastor, saya masih terjerumus oleh dosa. Wow, kamu melayani Tuhan tapi masih terikat dosa. Betul, saya sudah terikat, bahkan saya sudah mendatangi pendeta-pendeta top di Jakarta ini. Nasihatnya sudah saya lakukan, tetapi saya masih terus saja jatuh dalam dosa. Contohnya, dosa apa yang kamu sedang bergumul dan masih terikat? Dia dengan jujur dan lantang, dosa seks pornografi. Seorang worship leader masih suka. Saya kalau nonton pornografi sehari bisa 6 kali nontonnya. Sehari 6 kali. Wow. Kadang-kadang maaf. Waktu mau mimpin pujian, membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan, orang lain berdoa berkumpul pelayan Tuhan, saya menyingkir sebentar. Ngapain? Saya nonton pornografi di HP saya. Waduh, berarti kamu tadi gitu? Oh enggak, kali ini enggak. Biasanya saya masih itu. Bagaimana Pastor? Langsung sang pendeta berkata, tahu di Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 bahwa kita sudah dimendekat Kristus, bahwa klaim kabar bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus sudah menolong kita, Yesus menolong kita. Artinya ketika kamu mau berbuat dosa, katakan, saya sudah dibebaskan oleh Yesus, saya dimerdekakan oleh darah Yesus. Ketika kamu mau melakukan atau menonton video porno, katakan dalam nama Yesus, tolong saya. Dan minta Roh Kudus. Karena dengan keinginan, kekuatan pikiran kamu kalah meskipun kamu pelayan Tuhan. Sehari bisa 6 kali nonton video pornografi. Worship leader. Tapi enggak, saya lihat ya. Yang mimpi pujian dan sing, ada yang nonton? Ada yang terikat masih pornografi? Pelayan Tuhan. Iblis selalu intimidasi, orang apa-apa melayani, tapi tabiat jalan terus, dosa jalan terus. Waduh, pinternya iblis ya. Padahal dia diintimidasi, tapi dengan intimidasinya kalau di dalam, kalau di luar nggak apa-apa. Hari biasa kamu, minggu kamu melayani, tapi hari biasa kamu Senin sampai Sabtu teruslah berbuat dosa. Itu namanya Kristen apa? Tanpa pertobatan. Bukan hanya Kristen, pelayan Tuhan tanpa pertobatan. Melayani dengan skill, keahlian, main musik, worship leader, singer, semua melayani dengan keahlian. Tapi tidak pernah melayani dengan kerendahan hati, kesucian hidup. Karena firman Tuhan katakan tanpa kesucian hidup, tidak bisa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Orang lain mungkin diberkati dalam pelayanan kita, tapi sang pelayan Tuhan jadi belum tentu diberkati oleh Tuhan. Kalau hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya tiap hari semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Karena sangat berat. Dengan kekuatan pikiran kita, keahlian kita untuk mengalahkan dosa, keinginan daging, sangat-sangat berat. Tapi hanya dengan keinginan Roh Kudus, Paulus berkata, kita bisa. Asal dengan pertolongan Roh Kudus. Dan deklarasikan terus bahwa saya sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Saya sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Saya sudah dimerdekakan. Supaya kita jangan jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kayak lagu dangdut. Atau kayak Daud, 9 kali jatuh, 10 kali bangkit. Ya masih untung bangkit. Kalau nggak pernah bangkit. Kalau bangkit pun masih terus terikat. Seperti seorang worship leader ini. Itu tahun 2019. Ketika dinasihatin dan didoakan dan kamu yang berjuang. Bukan pendeta top tidak bisa memerdekakan kamu. Lepas dari dosa-dosa, keterikatan. Tapi dirimu komitmen dengan pertolongan Roh Kudus dan kontrol diri terus. Tuhan akan tolong. Deklarasikan terus bahwa kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kamu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu akhirnya dia melihat. 2020 Februari. Orang yang worship leader ini datang kembali kepada sang pastor ini, pendeta ini. Dia kata, puji Tuhan Pak. Saya sudah benar-benar sudah tidak nonton lagi. Loh, secepat itu iya. Tapi awal susah. Pertama kali saja dia melakukan perintah firman Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dari sehari 6 kali berubah. Sehari 5 kali. Dia berdoa dan bergumul, Tuhan tolong Roh Kudus, saya sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Seminggu.
Betul dong Pak, berapa kali? Seminggu 3 kali nonton. Terus dilakukan terus. Sampai akhirnya, sampai sekarang. Dia tidak lagi pernah menonton tersebut. Kenapa dia tahu? Dengan kekuatan Roh Kudus lah. Tiap hari saya minta diurapi. Tiap hari saya minta dikuduskan. Bahkan kalau saya masih terjerumus dalam dosa, saya katakan saya minta maaf dulu. Saya tidak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Bisikan iblis selalu ingin kita, ora popo, meski kamu pelayan Tuhan, tapi dosa jalan terus. Tapi Tuhan berkata itu tidak layak dan tidak benar. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik ketika kita minta mengakui dosa kita dan minta dibimbing oleh Tuhan. Bimbing Roh Kudus. Akhirnya sang worship leader ini benar-benar sudah terbebas dari dosa pornografinya. Benar apa yang dikatakan Matthew Window, seorang tokoh gereja. Next selanjutnya. Wendell Matthew. Ya. Wendell Matthew berkata, jika dipimpin kedagingan, pasti kita akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Jika dipimpin kedagingan, kita tidak akan sabar menghadapi tantangan dan kesulitan. Jika dipimpin kedagingan, kita akan menjadi orang yang mudah menyerah dan mudah putus asa. Jika dipimpin kedagingan, akhirnya kita kalah. Meski kita punya keahlian talenta, kalau masih dipimpin Roh Kudus tetap akan kalah. Namun jika kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka Dia, Allah kita, akan menolong kita untuk mengalahkan kedagingan dan hidup dalam kemenangan. Amin. Wendell Matthew mengatakan demikian. Haleluya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ketika kita berjalan Roh Kudus. Next selanjutnya. Maka Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah roh. Yang kedua, katakan bersama. 1, 2, 3. Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah roh. Ya. Apa saja itu buah roh? Kita tahu ya, ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ending daripada buah roh. Ini bisa kita lakukan kalau kita, Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Dengan aura kita, talenta kita tidak bisa menghasilkan buah roh. Karena iblis selalu mengintimidasi kita. Tetapi dengan kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita akan bisa menghasilkan buah roh. Selanjutnya, Tuhan berkata, yang berjalan dengan Roh Kudus, hidupnya akan menunjukkan perkembangan positif. Dia akan mengalami progres yang signifikan dalam kehidupan kerohanian dan karakter seperti Kristus. Amin. Ya, hanya dengan Roh Kudus sajalah kita bisa menghasilkan buah-buah roh. 9 buah roh sangat berat, tetapi hanya dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Dan bukan hanya bisa saja menghasilkan, akibat menghasilkan buah roh, pertolongan mujizat Tuhan itu masih terjadi. Amin. Next, selanjutnya saya mengakhiri dengan sebuah kisah. Robert Allen Dickey, pemenang National League Young Award 2012. Dia pemain baseball, Bapak Ibu ya, dan dia orang striker, pelempar bola. Di Amerika Serikat dia tinggal. Karirnya dari muda remaja hingga umur 18 sangat cemerlang. Banyak sponsor-sponsor yang ingin memikat dia untuk ya tentu kalau sponsor mengikat dia ingin supaya apa yang dijualkan oleh sponsor itu semakin bagus dengan idola-idolanya istilahnya. Dan idola tersebut akan semakin berkembang. Suatu sponsor dan seorang sponsor yang bernama manajer bernama Doug Melvin datang kepada Robert Allen Dickey ini. Dia datang, dia kata, Robert, gimana? Kami akan mensponsori engkau supaya engkau semakin berprestasi.
dengan dana yang kami berikan $1 juta Amerika per tahun. Wow, berarti kira-kira kena berapa ya? $1 juta. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 1 triliun lebih ya, 1,5 atau berapa. Saya ingat Messi, Ronaldo itu setahunnya itu 1,5 juta, bahkan $2 juta Amerika. Itu kena hampir 2,5 triliun. Wow, ini pada zaman itu rupanya sudah ada pemain mau dibayar mahal. Tentu senang ya Bapak Ibu, disponsori, dikasih dana, bayaran $1 juta Amerika. 1 tahun triliun lebih lah kalau dirupiahkan. Senang, oke, syaratnya dites dulu kesehatan, prestasi sudah oke, tes kesehatan. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah tes kesehatan, dipanggillah Robert Ellen Dickey ini. Diberikan Robert bersama dengan sponsor yang manajernya bernama Doug Melvin. Kami sudah tes kesehatanmu semuanya dan satu hal kesalahan. Kamu di siku kamu ada suatu liga yang tidak ada. Dan itu kedepannya itu membuat kamu tidak akan kuat. Lempar kamu sebagai striker, pelempar bola tidak akan panjang, tidak akan kuat. Karena salah satu siku kamu tidak ada. Dan itu tentu bagi sponsorship, kalau merugikan dia tidak mau. Jadi mohon maaf, kami tidak jadi mensponsori kamu dan memberikan biaya hidup kamu tahun ini. Wow. Puji Tuhan, untungnya si Robert Ellen David ini seorang anak Tuhan. Saat itu dia dijanjikan, apakah enggak senang? Sudah senang. Tapi ketika pada hari sudah mau dijanjikan berhadapan dengan sang manajer sponsor ini, Doug Melvin ini, dia dalam hati sudah marah, emosi. Sepanjang karirnya yang dia walaupun beberapa tahun ini tidak masalah. Dia selalu dikagumi dan selalu menang. Karena pelempar dia kuat sekali sebagai seorang striker. Baseball. Enggak ada masalah. Tapi sudah diperkirakan bahwa ini ada bermasalah. Dan ini tidak akan panjang umur kekuatannya, powernya dia. Dan tentu akan merugikan sponsor yang sudah membayar mahal. Dia marah sekali. Tapi dia tahan saja emosi. Ketika dia mau marah, dia galau, dia kecewa. Tiba-tiba dia berkata. Nah inilah perkataannya yang kita baca bersama. Saya baca. Kutipannya gini. Ketika dia mulai marah, emosi. Tiba-tiba seolah-olah ada tanda tangan yang kuat di bawah saya yang menahan saya, memberi saya jeda. Pada saat itu juga saya memiliki kontrol diri yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya mendengar sebuah suara, tenang saya memegangmu. Tenang Robert, tidak apa-apa, aku memegangmu. Suara itu adalah Roh Kudus. Saya baru saja berbicara dengan Tuhan dalam doa dan sekarang berbicara kembali memberikan saya ketenangan yang tidak mungkin datang dari tempat lain. Tsunami berlalu. Saya memang dihancurkan dengan kata-kata Doug Melvin, manajer sponsor ini. Tapi saya memang tidak melakukan hal bodoh karena Roh Kudus yang memegang aku. Amin. Dikecewakan, di PHP. Tidak apa-apa. Ketika Roh Kudus yang mengontrol, tenang. Aku yang memegangmu. Aku yang memegangmu. Masa depan kita, cita-cita kita ada di tangan Tuhan. Amin. Orang lain bisa menjegal prestasi. Orang bisa menjegal pekerjaan usaha kita. Untuk kita tidak bertumbuh, tidak maju. Tetapi ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin bersama dengan Roh Kudus melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menolong. Itu ketika tawaran itu terjadi pada tahun 1996. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Roh Kudus bukan hanya mengontrol dia untuk tidak terlalu kecewa. Jangan kecewa. Bukan hanya dia bisa mengontrol dengan baik, tapi dia memberikan mujizat kepada Robert Ellen David. Pada tahun 2012, kali dia semakin hari semakin naik, kali dia semakin hari prestasi semakin bagus, sehingga dia mendapatkan rewardnya. Pemenang National Liga Young Award 2012. Mujizat terjadi. Amin. Kalau waktunya Tuhan sudah buka, nggak ada satu pintu pun yang bisa menutupnya. Amin. Asal syaratnya hidup kita mau dipimpin Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus. Supaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan berkata,
sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Orang lain bisa meninggalkan kita. Suami, istri, anak, partner hidup, partner pelayanan, atau juga partner dalam usaha Bapak Ibu. Tapi ketika kita berjalan dengan Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi buah roh. Ketika kita hidup dalam buah Roh Kudus, bukan hanya kita bisa menjadi orang yang bisa mengontrol diri, tetapi mujizat penyertaan Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Kesempatan malam hari ini, mari kita minta Roh Kudus, tolonglah aku, sucikan kembali hidupku, perkataanku, pikiranku. Kuduskan kembali Tuhan. Dan pimpinlah aku untuk terus melakukan setiap firman-Mu dengan Roh Kudus hadir dalam hidupku. Sehingga aku berjalan bersama dengan Roh Kudus untuk menikmati mujizat demi mujizat firman Tuhan. Karena hanya Roh Kudus saja yang menjadi penuh kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Terima kasih Tuhan, benar. Jiwaku tenang bersamamu dalam hari. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, mari letakkan tangan kita di dada dan katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalam hidupku. Ya benar Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu ku buka hati. Bukalah hati kita untuk dipimpin Roh Tuhan. Oh, berserah penuh di hadirat-Mu. Ya, Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Oh, di atasmu menyembah-Mu. Sekali lagi, Roh yang hidup. Roh, haleluya, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Mari minta Roh Kudus, minta kembali Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada dalam hidupku. Tanpa Roh-Mu yang menghidupiku, aku akan selalu jatuh dalam dosa. Tanpa Roh-Mu yang memimpin hidupku, aku tidak bisa menikmati mujizat firman Tuhan. Karena itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Oh, ku buka hati kita. Izinkan Roh yang suci, Roh yang kudus menjamah kita. Oh, shikaraba-raba-raba takayaral. Dalam nama Yesus kembali setiap tangan-tangan terbuka. Kami berdoa Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Ambil alih bersama kami. Ambil alih pekerjaan kami. Ambil alih pelayanan kami. Biar dipimpin oleh Roh Kudus. Kau buka hati, mari kita bangkit berdiri.